Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Irham dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vina Julianti, NIM H1D023119. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah pemrograman web, yaitu membuat CRUD menggunakan Laravel. Di sini karena saya NIM berakhiran 9, makanya saya mendapatkan topik departemen. Langsung saja, ini merupakan halaman homepage dari eh, website sederhana CRUD yang sudah saya buat. Di sini ada bagian eh, navbar headernya. Di sini ada logo Departemen Abai nama saya. Kalau kita klik ini mengarah langsung kembali ke halaman homepage. Di sini juga ada tombol login dan register. Terus di sini juga ada beberapa section-section tambahan untuk hiasan agar terlihat lebih informatif. Seperti itu. Lalu eh, ini juga ada efek-efek hovernya dari masing-masing section informasi ini. Terus oke, mungkin langsung saja kita yang pertama kita register dulu. Namanya bisa diisi nama. Lalu bagian register ini ada form yang ya pada umumnya. Terus kita isi nama emailnya, lalu isi passwordnya, lalu klik register. Nah, setelah itu kita bisa save. Nah, setelah kita register itu, kita juga bisa langsung login ya, teman-teman. Jadi, kita nggak perlu ngisi halaman login lagi. Tapi kalau semua memang kita mau kita logout terus kita login, kita udah pernah register, maka tetap bisa. Oke. Terus nih login. Maka kita udah langsung login di halaman dari websitenya. Terus ini merupakan halaman dashboard. Di dashboard ini karena eh, kita belum input, kita baru input satu, tampilannya masih seperti ini. Terus di sini juga ada menu profile, setting, terus logout. Terus di sini juga ada pengaturan mode gelap terang, tapi ini tidak berfungsi ya karena saya tidak tahu cara menyelesaikan errornya seperti apa karena tidak selesai-selesai akhirnya ya udahlah. Lalu di sini merupakan halaman utamanya yaitu tempat di mana form tampilan CRUD. Di sini kita bisa yang pertama kita bisa mencari departemen. Yang pertama mungkin kita bisa menambah departemen. Pertama, nama departemennya kesehatan. Kode departemennya mungkin bisa K123. Penanggung jawabnya bisa saya sendiri, karena tadi udah ada, ini bisa. Lalu, di sini juga ada bagian tampilan petunjuknya ya. Isi nama departemen dengan nama lengkap, lalu kode departemen harus unik, dan isikan nama penanggung jawab yang valid. Tuh, ini hanya hiasan saja, terus kita simpan, maka akan muncul pop-up departemen berhasil ditambahkan dan eh, departemen yang tadi kita tambahkan sudah berhasil masuk ke dalam bagian dashboard tampilan formnya. Di sini kita bisa ada action-actionnya selain create kita bisa show. Nah ini show itu di bagian ini kita bisa melihat detail dari nama nama departemen dan penanggung jawab departemen yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini juga ada detail. Ini dibuat jam berapa dan hari apa, lalu diperbarui di jam berapa hari apa.
Kita juga bisa edit namanya, hapus departemen, dan kembali ke halaman yang tadi. Ini juga sama kayak tadi. Lalu ada statusnya, yaitu statusnya aktif, karena baru ditambahkan tadi. Kita kembali, lalu kita juga bisa mengedit. Nah, untuk mengedit sendiri, kita bisa mengedit nama departemen, kode, dan penanggung jawab. Kita bisa mengedit, contohnya kita mau mengedit ke pendidikan, selalu kita update. Nah, maka di sini otomatis terganti. Nah, bagian edit ini juga kita terdapat navigasi cepat. Setelah kita update itu kita bisa. Nah, ini untuk ke halaman detail gitu. Terus di halaman ini juga ada daftar. Kita kembali ke halaman yang tadi. Lalu juga sama ada halaman hapus departemen. Lalu kembali, selain edit ada juga delete. Jadi kita bisa langsung. Nah, untuk menghapus, kalau kita klik hapus, maka akan terhapus. Oke, eh, terus kita juga ada fitur cari. Yang ini kita mau mencari menggunakan kode 123. Yang muncul ini, karena ini hanya satu. Mungkin kita bakal mencoba masukin berapa data dulu. Hmm, Pendidikan. Nah, kesehatan. Ya, kita coba cari eh, kodenya itu K345. Akan muncul paling atas. Oke, mungkin eh, sekian presentasi halaman dari websitenya. Kita di sini juga yang terakhir ada fitur logout. Nah, kita logout maka akan kembali ke halaman homepage. Oke, langsung saja ke halaman codingannya. Oke, ini adalah halaman codingan dari website yang sudah saya buat. Yang pertama, di sini ada struktur struktur file dan foldernya seperti pada umumnya menggunakan Laravel. Ya kita di sini, saya di sini mengganti eh, bagian app-nya, menambah departemen controller dan home controller. Nah, bagian folder app ini em, merupakan tempat logika utama dari aplikasi. Jadi mengatur semua alur kerja seperti mengambil data di bagian departemen controller ini, mengambil data, lalu mengirimnya ke view, terus menyimpan data, terus hapus dan lain-lain. Halaman home controller ini halaman umum biasa ya, halaman utama biasa. Kalau halaman departemen controller ini jadi otak dari CRUD departemen websitenya. Isinya itu ada metode index. Ini untuk menampilkan semua departemen. Lalu ada metode create. Create ini untuk menambah form baru. Lalu ada metode store. Store ini untuk menyimpan ke database. Lalu ada metode edit, yaitu untuk form edit, update untuk update data, lalu show untuk menampilkan data departemen. Ada satu lagi juga yaitu destroy, yaitu untuk metode hapus departemen. Jadi untuk alurnya itu, alur dari folder ini itu, jadi user
membuka browser lalu Laravel ini mengecek route-nya menuju departemen file ini yang ada di sini untuk mengambil ke halaman indeks. Nah, data-datanya itu lalu dikirimkan ke file view untuk ditampilkan pada halaman website yang kita lihat tadi. Lalu yang kedua, di sini juga ada file config sama seperti yang ada di kode igniter ya, tapi di sini saya tidak mengotak-atik apa-apa. Lalu ada file database migration di sini. eh, File folder database ini dibuat untuk menyimpan rancangan tabel-tabel yang mau kita buat. Jadi kita menambahkan tabel-tabel database yang ada di MySQL itu ada di kode bagian database migration ini. Jadi misalnya kita membuat tabel departemen, kita tulis aturannya di file migrasi ini. Setelah itu kita tinggal menjalankan eh, perintah PHP Artisan migrate-nya yang ada di terminal dan Laravel otomatis membuat tabelnya yang ada di database gitu. Contohnya yang di sini tuh ada file migrasi create departemen tabel yang isinya jadi tabel database-nya itu isinya ada ID, nama departemen, kode penanggung jawab gitu. Itu untuk menyimpan data-data yang diinputkan oleh user di form lalu masuk ke database ini. Lalu ada folder hmm, apa ya? Folder research. Nah, di research ini adalah folder tempat kita mengatur tampilan dari websitenya. Yang pertama, bagian departemen ini untuk mengatur halaman-halaman yang ada di eh, tab websitenya. Yang pertama ada create blade PHP ini untuk eh, form yang isinya itu form untuk menambah departemen baru. Ini menggunakan div untuk mengatur halamannya, buat tabel-tabelnya. Lalu ini untuk judulnya, judul halamannya. Di sini juga ada fungsi button, lalu ada intinya tulisan-tulisan dan fungsi-fungsi navigasi yang ada pada halaman yang sudah tadi saya jelaskan di website. Di sini juga ada fungsi Java-nya, yaitu untuk eh, fungsi setelah klik tambah akan mengarah ke halaman dashboard gitu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada edit blade, itu untuk form mengubah data. Jadi ini adalah pengaturan untuk halaman mengubah data yang sudah diinputkan gitu. Di sini juga ada metode-metode delete yaitu yang isinya itu yang tadi yang navigasi tombol-tombol gitu. Lalu ada halaman indeks yaitu menampilkan semua daftar departemen yang ada di halaman website yang sudah diinputkan pada halaman form gitu. Ini adalah halaman tampilan departemennya. Lalu show blade ini untuk mengatur bagian detail dari departemen yang tadi bagian yang ini. Jadi eh, ketika kita klik eh, detail ini, nah ini adalah untuk ini adalah halaman show blade atau bagian detail departemen. Lalu lanjut lagi ke bagian layout. Nah, layout ini adalah isinya itu template untuk mengatur semua layout atau CSS gitu-gitu yang intinya desain websitenya gitu. Di sini saya mengambil sumber daya dari luar, contoh fontnya dari Google, lalu ada Bootstrap juga untuk ikon-ikonnya. Terus di sini juga ada CSS-nya yang ngatur warna-warna, font, lebarnya, terus button dan lain-lain sebagainya. Intinya di sini
semua CSS dimuat dan pengaturan umum untuk header, footer, dan bagian bodinya diatur di sini gitu. Lalu untuk home blade itu adalah halaman dashboard pengguna. Ini yang tadi, jadi ketika kita login lalu kita berhasil login, maka kita halaman dashboardnya itu masih seperti ini karena saya buat sederhana saja. Ini adalah halaman dashboard. Lalu halaman welcome blade ini untuk eh, default dari Laravel-nya ini itu halaman homepage-nya. Jadi saya mengatur halaman homepage itu ada di sini. Tuh, ini untuk bagian navbarnya, ini untuk judul navbarnya, ini judul dari homepage-nya. Lalu ini yang tadi hover, kita pakai hover di sini. Lalu eh, ini juga ada apa? Ini pengaturan untuk hovernya yang tadi gitu. Lalu eh, ada juga halaman routes. Yang di sini saya mengubah halaman routes itu cuma di bagian web.php. Jadi route.php itu isinya daftar semua URL dari website. Eh, artinya semua Laravel bukan semua Laravel tapi Laravel otomatis ngebuat semua routes atau URL-nya itu di sini gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Oh ya, ada satu lagi. Jadi di sini saya juga mengubah bagian halaman .env, yaitu untuk mengganti nama database-nya. Ini, nah, ini nama database-nya saya ganti sama passwordnya untuk terintegrasi dengan MySQL. Gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.